Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Hasbullah Al-Afkari dari kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membawakan sebuah video tugas UAS program ini dari matkul Matematika Ekonomi. Saya akan membawakan materi tentang konsep diferensiasi fungsi majemuk. Sebentar. Pendahuluan. Kita mulai dari hal yang sederhana. Dalam matematika, kita sering belajar bahwa suatu fungsi biasanya hanya dipengaruhi oleh satu variabel. Misalnya, harga barang dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, itu contoh fungsi sederhana. Tapi dalamnya kenyataannya banyak hal yang tidak sesederhana itu. Misalnya, permintaan pasar bisa dipengaruhi oleh harga, pendapatan, tren, bahkan cuaca. Maka muncullah yang disebut fungsi majemuk, yaitu fungsi yang bergantung pada lebih dari satu variabel. Ini penting untuk dianalisis secara matematis agar kita bisa memahami dampaknya masing-masing. Diferensial parsial. Ketika suatu fungsi bergantung pada beberapa variabel, maka kita tidak bisa hanya menggunakan turunan biasa. Kita perlu yang namanya turunan parsial. Turunan parsial artinya kita mengambil turunan terhadap satu variabel saja, sementara variabel lainnya dianggap tetap. Ini sangat berguna untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Misalnya, dalam dunia ekonomi, jika laba bergantung pada harga dan jumlah produksi, maka kita bisa melihat bagaimana perubahan harga saja memengaruhi laba dengan mengabaikan dulu perubahan produksi. Itulah manfaat dari diferensial parsial. Terus ada lanjutan dari diferensial parsial. Di sini kita masuk lebih jauh. Kita bisa lihat bahwa jika suatu fungsi punya banyak variabel, maka kita bisa memiliki banyak turunan parsial juga. Masing-masing mewakili pengaruh satu variabel terhadap hasil akhirnya. Terus bahkan kita bisa membuat turunan total, yaitu gabungan dari semua turunan parsial dikalikan dengan perubahan dari tiap variabel. Ini penting untuk menganalisis efek total dari perubahan berbagai faktor dalam satu waktu. Terus ada derivatif dari derivatif. Tidak berhenti sampai turunan pertama, kita juga bisa melakukan turunan kedua. Artinya kita turunkan lagi hasil turunan parsial pertama. Ini seperti melihat percepatan perubahan. Dari sini kita bisa mengetahui apakah efek dari suatu variabel semakin menguat atau justru melemah. Ini berguna dalam optimasi dan dalam menilai apakah suatu titik dalam fungsi merupakan titik puncak, titik lembah, atau hanya titik biasa. Terus ada nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Salah satu aplikasi paling menarik dari diferensial adalah mencari titik ekstrim, yaitu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Nah,
Ini seperti kita mencari titik tertinggi atau terendah di sebuah gunung. Dalam konteks bisnis, kita ingin tahu kapan laba paling besar atau kapan biaya paling rendah. Nah, untuk mencari itu, kita perlu menurunkan fungsi dan mencari titik di mana turunan pertama sama dengan 0. Lalu kita periksa turunan keduanya untuk memastikan apakah itu puncak atau lembah. Terus optimisasi bersyarat. Namun dalam kenyataan seringkali kita tidak bisa bebas mengatur semua variabel. Ada kendala atau batasan seperti modal, waktu, atau kapasitas produksi. Maka muncullah konsep optimisasi bersyarat, yaitu nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi dengan memperhatikan batasan tertentu. Misalnya itu kita ingin memaksimalkan kepuasan tapi terikat pada jumlah uang yang kita miliki. Ini sangat umum dalam ekonomi. Ada pengganda Lagrange. Untuk menyelesaikan optimasi dengan kendala, kita gunakan metode Lagrange. Konsepnya cukup menarik. Kita membentuk sebuah fungsi baru, yaitu gabungan dari fungsi utama dan fungsi kendala dikalikan dengan variabel baru yang disebut lambda, yaitu pengganda Lagrange. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita ingin menemukan titik di mana fungsi utama mencapai maksimum atau minimum, tapi tetap berada di atas jalur kendala. Jadi seperti mencari titik tertinggi di atas sebuah garis atau kurva tertentu. Dalam bisnis ini seperti mencari keuntungan maksimum dengan tetap mempertahankan kualitas produk atau jumlah tenaga kerja yang tersedia. Nah, setelah kita memahami konsepnya, kita bisa lihat bagaimana teknik ini digunakan dalam perhitungan. Kita bentuk fungsi Lagrange, yaitu kita turunkan, kita samakan, lalu kita pecahkan sistemnya. Hasil akhirnya menunjukkan kapan nilai fungsi kita mencapai maksimum atau minimum. Dan ini semua sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi teman-teman, konsep diferensial fungsi majemuk ini sangat penting untuk melihat bagaimana suatu variabel berubah ketika dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya berguna dalam matematika, tapi juga dalam ekonomi, perbankan, manajemen, bahkan teknologi modern seperti AI dan machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.